Nah guys, pernah nggak kalian kepikiran mau jadi YouTuber atau motivasi apa kalian ingin jadi YouTuber gitu? Nah, di sini aku akan sharing-sharing tentang motivasi YouTuber ala Nani Channel. Nah, bagi kalian yang kepo atau penasaran, tetap pantengin terus, ditonton sampai beres. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Nani Channel. Hai, welcome back my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini menarik tentang seputar YouTuber ala Nani Channel, yaitu tentang sharing-sharing atau motivasi awal aku pengen jadi YouTuber, yaitu apa keinginan atau motivasi apa aku ingin jadi YouTuber. Nah, bagi kalian yang ingin atau kepo ingin menjadi YouTuber, nanti aku akan sharing a few moments later, yaitu motivasi awal bikin channel YouTube. Ini pengalaman pribadi aku yang aku share khusus bagi pencinta atau yang setia di channel aku guys. Aku tuh terima kasih banget bagi kalian yang sudah bantu support, yaitu subscribe hingga 878, sudah hampir memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu guys. Ini tinggal tahap 4000 jam tayang guys, karena aku melalui survei yang aku lihat di YouTube dashboard, peminatnya kebanyakan seputar YouTube, makanya aku akan fokuskan juga gitu. Meskipun fokus aku kebanyakan di seputar tips dan trik dan seputar YouTuber, makanya aku mau ngedongkrak 4000 jam tayang dengan seputar YouTuber yang aku survei gitu, biar istilahnya aku bisa memenuhi syarat 4000 jam tayang itu guys. Karena di channel aku seputar YouTuber itu masih dikit banget, masih 2 atau 3 video gitu. Dan aku lihat di situ banyak juga yang penasaran tentang seputar YouTuber. Aku makanya bikin konten seputar YouTuber untuk kalian semua, biar kalian tahu juga awal aku atau motivasi awal aku bikin channel YouTube itu untuk apa gitu. Nah, motivasi aku guys, aku sharing-sharing ke kalian ya guys. Motivasi aku bikin channel YouTube, aku itu orangnya istilahnya awalnya dulu aku iseng-iseng gitu bikin konten YouTube. Ujung-ujungnya dulu tuh seputar jualan, karena aku pembisnis online, jualan unboxing itu intinya. Aku unboxing produk gitu. Ya itu awal-awalnya kan terjun dengan produk yang gue jual gitu. Aku dengan muka aku gitu, karena aku awalnya emang dari dulu emang udah pede gitu. Cuman karena dulu masih baru, masih kaku ngomongnya juga masih, ya semua itu berproses guys. Kalau kalian mau jadi YouTuber itu harus punya proses, nggak semuanya itu bisa langsung bisa gitu. Dan aku itu dulu iseng-iseng aku unboxing, terus aku pikiran nggak tahu entah dari mana aku kepikiran buat channel YouTube gitu, karena dari dulu aku pengen juga jadi konten kreator, karena aku tuh orangnya mau ngebagi ilmu ke kalian yang aku punya gitu. Nggak aku simpen aja, aku bagikan ke kalian. Entah juga itu ilmunya juga nanti kan jadi bekal buat aku juga. Aku nyimpan video di YouTube biar nggak memakan memori handphone aku. Jadi semua aktivitas atau kegiatan itu aku masukkan ke YouTube gitu, biar ada kenang-kenangan guys. Intinya sih kalian
Kalau mau jadi YouTuber jangan mikirin tentang uang, mikirinnya itu tentang bermanfaat untuk orang lain. Intinya ilmu yang kalian punya, kalian nggak usah mikirin uang dulu, kalian kerja dulu gitu intinya. Kalau soal itu nanti mengalir dengan sendirinya gitu guys. Kalian nggak boleh, karena kalau apapun, kalau yang kalian kejar uang ya itu nggak bakalan semangat nantinya. Kalian jalanin dulu aja. Kalau kalian awal mau bikin konten YouTube, yaitu kalian harus punya niat. Intinya pertama harus punya niat yang kuat gitu kalau mau jadi konten bikin YouTube atau YouTuber. Udah gitu kalian juga sekarang kalau mau jadi YouTuber atau konten kreator, yaitu intinya kalian niat. Sekarang bisa pakai handphone. Aku aja pakai handphone guys, handphone 2. Yang pertama handphone yang aku pakai ini handphone Vivo, yang satunya pakai cadangan itu HP Xiaomi Redmi 5, itu 2 handphonenya. Jadi di saat handphone ini mati, ada istilahnya kayak video tips dan trik, kadang aku pakai handphone yang satunya gitu. Intinya kalian mau berusaha untuk jadi YouTuber gitu, kalian intinya niat aja dari hati kalian bermanfaat untuk orang lain. Intinya niat yang kuat, tekun, konsisten, mau belajar gitu. Tapi kalian harus fokus di suatu bidang. Contohnya kalau kalian ngambil namanya jadi YouTuber baru, itu harus fokus di bidang apa. Contohnya seputar bisnis, yaitu seputar bisnis terus-terusan gitu. Kalau aku kan orangnya banyak, ada beberapa konten, cuma itu buat seling-selingan, tapi difokusin di 2 tempat, seputar bisnis dan tips dan trik gitu. Kalian harus lakukan itu terus menerus dengan topik itu gitu, karena orang tuh biasanya subscribe itu karena dia mau topik yang kalian bicarakan tentang seputar bisnis, ilmu seputar bisnis. Kalian terus gitu, jangan entar besok unboxing, entar review makanan, entar bikin masakan. Orang juga bingung gitu mau ngikutin kalian apa, ilmu yang dia dapat tuh apa. So, kalian harus bisa fokus di satu tempat. Kayak aku sih banyak ya, cuman itu seling-selingan, tapi aku harus fokus di 2 tempat itu gitu, seputar bisnis, tips dan trik gitu. Itu udah banyak video yang aku itu fokusnya di situ, makanya video aku yang banyak itu karena aku fokusnya di situ. Kalau yang lain mah kayak vlog seharian itu mah cuma seling-selingan aja, ya, itu mah menambah jam tayang aja gitu. Intinya viewer aja, karena kan namanya seputar bisnis, tips dan trik, kita bikin konten nggak mungkin kan setiap hari. Dan itu di selingnya misalnya seputar bisnis itu 3 kali kita bikin, seminggu tuh 3 kali, yang lainnya 2 selingan gitu. Kalian harus bisa itu, tapi harus kalian fokus, karena orang itu nggak mungkin subscribe channel kita kalau kalian kontennya ngacak gitu. Kontennya itu apa, fokusnya di apa gitu. Kalau orang misalnya seputar YouTube, ya itu dia ngikutin seputar YouTube karena dia mau tahu ilmunya, makanya dia subscribe guys. Makanya dia mau ngikutin konten-konten kita selanjutnya karena dia pengen kepo gitu. Karena di sini aku survei dan seputar YouTube banyak, makanya aku bikin konten ini untuk mendongkrak 4.000 jam tayang aku guys gitu. Karena aku lihat di dashboard peminatnya kebanyakan seputar YouTube, makanya aku bahas ini gitu. Tetap aku nggak meninggalkan materi tema aku tentang seputar bisnis, karena aku emang ahlinya di situ. Aku nggak mungkin ngasih ilmu yang nggak aku tahu gitu guys, karena itu sangat penting gitu. Karena harus bisa mempunyai emosional yang kalian punya gitu. Terus kalau kalian awal bikin channel YouTube itu gimana gitu, kalian harus punya fokus, intinya fokus dalam satu bidang yang tadi contohnya tips dan trik atau seputar YouTube gitu. Kalian fokus di situ, kalian terus karena YouTube tuh nggak mudah guys. Awalnya sih pikir aku gampang gitu ya, karena pikir aku dengan mudahnya, karena itu dia berproses. Itu kalian harus sampai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber gitu. Itu aja aku 1.000 subscriber itu berapa bulan guys,
itu berapa bulan. Karena aku itu bukan artis, orang itu nggak kenal aku. Itu dia yang subscribe, itu dia yang suka sama channel kita, dia mau ngikutin channel kita. Nggak semua orang itu suka dengan channel kita, makanya kita harus difokuskan sama satu bidang gitu, biar orang tuh fokusnya di situ, ilmu apa yang kita punya. Karena nggak semua orang itu bisa suka sama konten kita gitu, makanya difokusin gitu. Aku itu harus menunggu berapa bulan untuk bisa dapat 800 subscriber itu sampai 900. Mungkin sekarang mau tembus 1000 ya guys. Itu udah tahap 1 udah selesai, tinggal tahap 2. Itu tahap 2 4000 jam tayang itu lama guys. Itu butuh waktu lama. Maksudnya tinggal nunggu waktu, karena itu semua itu butuh waktu. Nggak bisa kita langsung bikin channel YouTube meledak, nggak mungkin, karena kita bukan artis gitu. Kalau artis itu dia mungkin bisa karena dia punya follower dari IG dia banyak, dia udah punya nama, orang tuh kenal. Kalau kita kan nggak kenal gitu, kita harus sabar bikin konten aja yang banyak. Pasti salah satu konten kita dilihat, nggak mungkin nggak dilihat. Kalian fokus sama konten, bikin konten tiap hari gitu, tiap hari. Kalau bisa seminggu 3 kali lah gitu, karena konten baru kita kayak investasi guys. Kita itu kayak investasi. Memang awalnya kita bikin konten YouTube, kita perbanyak aja, nanti kalau kita dimonet kita juga yang untung. Kalau dapat iklan, konten kita nggak capek-capek lagi, kita udah bikin konten banyak. Nanti saat kita dimonet, kalian itu masukin iklan, konten kita udah banyak. Kalian nggak harus mikir konten kalian misalnya cuman 5 ya, itu sulit. Kalau untuk cuma misalnya kalian bikin konten cuma 5 video lah, mohon maaf ya, ini nggak bakalan bisa tembus guys, karena YouTube itu sulit. Nggak semua orang itu bisa tangguh jadi YouTuber guys, itu tuh butuh proses lama. Makanya cuman orang-orang terpilih doang yang mau jadi YouTuber gitu, karena dia prosesnya setahun. Aku aja udah nunggu berapa bulan gitu, karena aku yakin orangnya yakin. Teman-teman aku juga udah banyak, cuman dia ada yang setahun, ada yang 8 bulan gitu, tergantung dari viewernya dia. Cuma pasti dimonet gitu, cuma kita nunggu waktu. YouTube tuh dilihat dia itu orangnya rajin nggak, fokus nggak gitu. Semua aktivitas konten kita itu kalau direferensiin sama YouTube, dia diem-diem tahu gitu. Nanti video yang bagus mana yang direferensiin sama YouTube, nanti bisa dilihat orang banyak. Intinya kalian harus fokus di situ. Kalau aku kan intinya mau fokusnya ini. Kalau misalnya nanti 1000 subscribernya udah tembus nih, kan tinggal 100 lagi, itu kan pasti tembus ya, paling bulan ini tembus gitu. Ibaratnya mungkin bisa di checklist hijau, intinya bisa checklist hijau gitu. Awal kita konten kita itu bisa dilihat orang, itu setidaknya itu persyaratan pertama. Karena kalau belum ada persyaratan yang kita penuhi, konten kita itu masih belum nongol guys, masih kayak disembunyiin sama YouTube, karena kita belum punya persyaratan. Kalaupun udah punya persyaratan itu, ya itu dikeluarin tuh di beberapa area, itu dikeluarin konten kita, karena kita masih junior, masih butuh penilaian. Kita dinilai dulu sama YouTube, nggak sembarangan guys. Makanya kalian harus konsisten, harus benar-benar tangguh gitu. Kalian nggak semua orang dah mampu jadi YouTuber, harus benar-benar sabar banget guys, beneran. Aku ngasih saran ke kalian, kalau kalian mau buat konten YouTube harus konsisten. Niat awal kalian nge-YouTube tuh untuk apa? Kalau aku untuk bermanfaat untuk orang lain, aku mau bagi-bagi ilmu gitu. Aku mau istilahnya mau bagi-bagi ilmu gitu. Istilahnya aku ada database aku gitu. Di saat aku pengen lihat, aku udah ada database intinya di video YouTube gitu. Udah gitu sih biasanya kalau aku yang awalnya YouTube itu karena aku unboxing produk, intinya promosi. Karena di YouTube juga pasti ada yang melihat guys, nanyain produk juga udah pasti gitu. Cuman kalian harus rajin-rajin aja upload. Namanya kemungkinan kita bukan artis, mungkin 50-100 video itu masih belum cukup guys. Mungkin kalau 100 lebih mungkin bisa cukup, tapi membutuhkan waktu.
karena YouTube itu bisa menilai. YouTube itu tahu lagu copywriting aja, dia tahu bisa-bisa di punya lagu kita aja kalau kita salah nih memasukkan lagu. YouTube itu pinter, benar-benar pinter, dia tahu istilahnya video mana yang bagus, dia rekomendasiin, dia kasih ke penonton. Jangan kalian, contohnya kalian istilahnya clickbait gitu, intinya judul sama video tuh nggak sama, itu kalian nggak boleh kayak gitu. Judul sama video tuh harus sama, karena YouTube tahu. Jangan kalian clickbait gitu, dia pinter guys. Intinya istilahnya contohnya memasak, cara membuat tempe goreng, jangan cara membuat tempe apa bumbu apa gitu ribet. Itu kalian nanti kontennya nggak ditemuin. Maksudnya konten kalian tuh judulnya tuh yang lebih spesifik gitu. Contohnya cara masak tempe goreng gitu. Udah, itu intinya gitu aja. Itu kan banyak tuh yang dicariin. Jangan kalian intinya masak tempe goreng, kalian di situ masukin masak kentang, nggak nyambung guys. Itu namanya clickbait, itu nggak bakalan nongol, ngaco video kalian gitu. Intinya kalian harus sama video kalian, itu nggak bakalan direkomendasiin. Itu tuh kayak video kita itu dilihat dulu, kalau video kita misalnya bagus direkomendasiin, baru keluar di YouTube-nya, baru keluar gitu. Kayak istilahnya dikoreksi dulu lah, video kita dikoreksi dulu, ini judulnya sama enggak gitu, ini judulnya sama enggak, atau videonya ini benar-benar manfaat gak, itu baru direkomendasiin sama YouTube. Nggak sembarang guys, makanya kalian nggak boleh clickbait, judulnya apa nggak boleh ngaco, intinya harus sesuai, karena itu bisa tahu, karena dia algoritma YouTube tuh pintar, makanya mana video-video yang lebih bagus dia bakalan muncul banyak gitu. Intinya kalian juga kayak awal bikin channel YouTube, kalian tuh harus rajin lagi upload video biar konten kalian tuh nyebar banyak gitu. Intinya ntar kalau udah dimonet, kalian udah nggak istilahnya nggak tinggal menerima hasilnya aja guys. Kalau dimonet tuh tinggal terima hasilnya aja, video kalian udah banyak, kalian udah nggak istilahnya kalau nanti dimonet ya udah video kalian banyak, masukin iklan banyak, nanti kalian untung gitu. Intinya kalau misalnya jadi itu kalian nggak perlu fokus di uangnya, kalian bikin fokus konten yang bagus aja, yang narik penonton. Intinya kalau misalnya konten kalian bagus, itu bakalan direkomendasiin dengan YouTube dengan sendiri, dan kalian bakal dimonet. Bahkan nggak sampai setahun kalau channel kalian bagus bisa dimonet guys, karena kan emang persyaratannya setahun lah, entah lebih dari setahun juga bisa, cuman ya paling minim banget 1 tahun. YouTube itu dia tuh maunya kita kerja dulu gitu, capek dulu, ini dulu gitu, ntar hasilnya insya Allah nanti. Cuman dia tuh maunya kayak gitu karena kita belum punya nama. Intinya kita nggak punya gelar, kita bukan kondang, bukan artis. Kalau artis mungkin iya, karena dia punya follower, dia punya nama, orang bisa kenal dia dan langsung ngikutin aktivitas dia gitu guys. Nah itu motivasi aku bikin konten YouTube. Kalian juga kalau mau jadi YouTuber bisa banget. Intinya kalian harus punya yang tadi, konsisten, mau belajar, punya niat, kalian posting video sebanyak-banyaknya. Terus kalian bikin ide konten yang kalian fokuskan apa, sama kalian nggak boleh clickbait, judulnya itu harus sama. Nanti deh next time aku bikin cara buat judul yang relevan deh, nanti aku buat konten-konten itu biar kalian itu jangan clickbait. Intinya kalau di YouTube itu hati-hati, nggak boleh copyright itu nggak boleh masukin lagu-lagu yang aneh-aneh, nggak boleh itu guys, itu nggak boleh, nanti kena copyright, nggak bisa dimonet. Pokoknya lagu-lagunya harus cari aja tuh lagu di YouTube yang tanpa copyright gitu. Intinya kayak gitu, harus pintar-pintar cari lagu yang no copyright, nggak boleh clickbait. Intinya judulnya harus relevan gitu, bagus gitu. Intinya kayak gitu. Kalau aku sih orangnya emang dari dulu orangnya suka iseng, nggak bisa diem gitu, pengennya itu pengennya suatu hal, karena aku tuh orangnya kalau udah fokus gitu. Intinya biar jadi. Kalau kalian nggak fokus ya itu nggak jadi nanti, itu setengah-setengah. Kalau kalian mau jadi YouTuber jangan setengah-setengah, kalian harus berjuang, karena YouTuber itu nggak mudah
itu nunggu berbulan-bulan, bahkan hampir berapa lamanya itu berproses, tapi nggak ada usaha yang mengkhianati hasil gitu. Aku percaya akan hal itu guys. Oke, semoga apa yang aku sampaikan tentang motivasi awal aku bikin konten YouTube bermanfaat tuh kalian lah. Jangan lupa bagi kalian yang sudah klik channel ini, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Karena aku butuh support dari kalian biar kalian gak ketinggalan notif saat aku upload video. See you in video, bye bye.